Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski dunia. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Shalom para pemirsa yang kami kasihi, kami menyambut Anda dimanapun Anda berada dalam episode yang terbaru program studi harian Semua Kitab Suci. Acara ini akan mengupas dengan rinci semua kitab di dalam Alkitab, dari kitab Kejadian hingga kitab Wahyu yang berlangsung setiap hari Senin sampai Jumat. Kita sudah sampai pada kitab Kejadian yang adalah kitab pertama di dalam Alkitab di pasalnya yang ke-17. Jangan lupa siapkan Alkitab Anda dan simak studi ini. Jika Anda memiliki pertanyaan atau permintaan, silakan kirimkan ke email info@semuakitabsuci.com atau bisa via nomor telepon yang tertera pada jeda rehat. Izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan kita di studio, seorang hamba Tuhan, Saudara Yosef Riyad. Selamat datang, Saudara Yosef. Terima kasih, Saudara Riyad. Sebuah kehormatan. Tuhan memberkati Anda. Juga para hadirin di studio, selamat datang. Saudara Yosef, untuk pasal 17 yang akan kita baca, judul apa yang tepat untuk diberikan? Allah menegaskan perjanjian yang sudah Dia berikan kepada Abraham di pasal 15. Kesalahan Abraham terjadi di antara pasal 15 dan 17. Kesalahan yang lalu menjadi terkenal dalam kehidupan Abraham ketika dia tidak percaya sepenuhnya kepada Allah dan berlaku seolah-olah tindakannya itu untuk menolong Allah. Abraham mendengarkan usul Sarah dan menghampiri Hagar, sebuah tindakan yang memicu masalah di dalam rumah tangga Abraham, sahabat Allah. Namun Allah menampakkan diri kepada Abraham dan memulihkan Abraham pada posisi yang seharusnya. Allah juga membuat dan menegaskan perjanjiannya dengan Abraham dan memberikan sunat sebagai tanda bagi perjanjian ini. Jadi, pasal ini membahas sunat yang adalah tanda dari perjanjian. Benar. Oke. Izinkanlah saya membaca beberapa ayat, kemudian saya akan bertanya. Ya, silakan. Ketika Abram berumur 99 tahun, Tuhan menampakkan diri pada Abram dan berfirman, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak." Lalu sujudlah Abram di wajahnya, dan Allah berfirman kepadanya, "Dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa bangsa-bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak dan akan menjadi bangsa-bangsa. Daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun, menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan menjadi Allah keturunanmu. Kepadamu dan keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya." Ketika Allah menjumpai Abraham dan berfirman, "Akulah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercacat dan bercela," Alkitab menyatakan umur Abraham secara spesifik dengan mengatakan bahwa dia berumur 99 tahun. Ini adalah inspirasi harfiah. Benar. Urutan kata yang tepat, Ya, penyebutan nama serta umur, Allah Ya. punya tujuan baik melakukan itu. benar. Apa tujuannya? Saya melihat ada dua hal yang penting. Pertama, kita perhatikan bahwa ada jarak 13 tahun antara pasal 16 dan awal pasal 17. Benar. Angka 13 memiliki konotasi negatif di dalam Alkitab. Faktanya Abraham tidak mengalami penglihatan atau mendengar perkataan Allah selama periode ini yang merupakan fase negatif dalam hidup Abraham. Kita dapat menganggap ini sebagai masa jeda yang hilang. Abraham sang pahlawan iman. Khususnya setelah dia bertindak menurut kedagingannya dan meniduri Hagar. Tepat sekali. Ya, Kita melihat angka 13 pertama kali disebutkan dalam kitab Kejadian pasal 14.
Teks itu mengatakan bahwa mereka memberontak terhadap Pemberontakan. Kedorlaomer. Jadi angka 13 berbicara tentang pemberontakan. Kita juga menemukan bahwa tembok Yeriko runtuh sesudah bangsa Benar. Israel mengitari kota itu sebanyak total 13 kali. 1 kali setiap hari selama 6 Benar. hari dan 7 kali pada hari yang Ya. ke-7. Kita juga menemukan bahwa dalam kitab Ester angka 13 adalah angka kejahatan. Karena pada hari yang ke-13, bulan itu Haman mengeluarkan surat keputusan untuk membunuh orang Yahudi. Iya. Kita juga baca dalam Markus 7 ayat 21 tentang hal jahat yang berada dalam hati manusia. Tuhan menyebutkan 13 hal-hal jahat dari kedagingan kita. Kita juga baca tentang 39 cambukan yang menggambarkan 3 kali 13. Jadi, setiap kali Alkitab menyebutkan angka 13, angka itu menunjuk pada pemberontakan, ketidaktaatan, Benar. dan kejahatan. Tapi terpujilah Allah karena Dia yang berinisiatif mengubah dan memulihkan. Penyebutan umur Abraham ini penting. Angka 99 memiliki konotasi positif. Itu adalah hasil dari 9 kali 11. Angka 9 menggambarkan Roh Kudus, menggambarkan kedagingan. Angka 11 menggambarkan anugerah, nyanyian, sukacita, dan pujian. Sebenarnya pada pasal ini kita membaca bahwa Abraham tertawa. Pada pasal selanjutnya, kita baca bahwa Sarah juga tertawa. Dalam kitab Kejadian 21 ayat 6 berkatalah, Sarah, Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Benar. 25 tahun berlalu sejak Allah memberi janji keturunan. Benar. Ketika sudah uzur menurut pandangan manusia, harapan memiliki seorang keturunan seharusnya sudah pupus. Di sini kita mengagumi perbedaan antara teori Allah dan teori manusia. Allah menunjuk umur 99 tahun untuk menandakan kedekatan dengan umur 100 tahun, di mana Allah akan memenuhi janjinya pada Abraham. Jadi Allah Benar. memiliki tujuan di balik setiap kata yang tertulis. Allah menunggu sampai seluruh kekuatan kita melemah sebelum Dia menunjukkan kekuatannya. Iya. Artinya jika kita kuat, Allah tidak menunjukkan kekuatannya. Akhir dari kekuatan manusia adalah campur tangan Allah. Benar. Kita perlu melihat lebih dekat lagi ungkapan, Akulah Allah yang Maha Kuasa. Ketika Allah berfirman kepada Abraham, Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Ya, Allah yang Maha Kuasa adalah salah satu nama Allah yang kita syukuri. Ini artinya Allah sanggup untuk melakukan segala hal. Ini pertama kali kita baca tentang Allah yang Maha Kuasa. Dalam pasal sebelumnya kita menemukan nama-nama Allah. Seperti Allah, Tuhan Allah, dan Allah yang Maha Tinggi. Tapi di sini kita menemukan sebuah nama baru. Allah yang Maha Kuasa, Allah yang bisa melakukan segala hal. Seolah Allah ingin berkata pada Abraham, aku tak perlu bantuan engkau karena akulah Allah yang Maha Kuasa. Yang harus kau lakukan hanyalah hidup di hadapanku dengan tidak bercela. Ini mengingatkan saya bahwa frasa Allah yang Maha Kuasa kembali muncul sebanyak 3 kali dalam kitab Kejadian. Pertama kali pada pasal 35, Iya. yang kedua kali pada Pasal pasal 48. Dan yang ketiga kali pada pasal 49, saya akan membaca ayat-ayat tersebut untuk menghibur para pemirsa dan kita semua. Yang pertama adalah ketika Allah menampakkan diri pada Yakub dan mengubah namanya. Persis Ya. seperti ketika Allah mengubah nama Abraham. Kita baca dalam Kejadian 35 ayat 9-11, setelah Yakub datang dari padang Aram, maka Allah menampakkan diri kepadanya dan memberkati dia. Firman Allah kepadanya, namamu Yakub, dari sekarang namamu bukan lagi Yakub, melainkan Israel. Itulah yang akan menjadi namamu. Allah menamai dia Israel. Lagi firman Allah padanya, akulah Allah yang Maha Kuasa. Secara manusia, setiap orang bisa mengubah namanya tanpa masalah. Tapi tidak setiap orang bisa mengubah kepribadiannya. Benar. Allah tidak hanya mengubah nama, tapi juga mengubah kepribadian kita. Kita juga membaca tentang Allah yang Maha Kuasa dalam kitab Kejadian 48 ayat 3, di mana Yakub berkata kepada Yusuf, Allah yang Maha Kuasa telah menampakkan dirinya kepadaku di Luz. Tidak heran ketika Yakub memberkati Yusuf dalam kitab Kejadian 49, dia mengucapkan kata-kata yang indah ini. Oleh Allah ayahmu yang akan menolong engkau, dan oleh Allah yang Maha Kuasa yang akan memberkati engkau. Anda lihat Allah yang memberkati kita adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang bisa melakukan segala hal, bisa mengubah kepahitan menjadi hal yang manis. Ini adalah Allah Benar. kita. Abraham berumur 100 menghadapi jalan buntu Benar. dan juga kehilangan semua harapan untuk memiliki anak. Benar. Allah menampakkan diri pada Abraham sebagai Allah yang Maha Kuasa, El Shaddai, Benar. yang sanggup melakukan segala hal. Pelajaran yang harus kita ambil dari sini, ketika kita bertemu pintu tertutup atau Benar. jalan buntu, Allah mampu melakukan Benar. segala hal. Baik, kita akan segera kembali untuk menjawab pertanyaan dari para hadirin.
membaca bahwa namanya sebagai Allah yang Maha Kuasa. Dia juga memerintahkan Abraham untuk hidup tidak bercela. Dalam perjanjian baru, Allah meminta kita untuk mengikuti jejaknya apakah kita seharusnya berjalan di depannya atau di belakangnya. Silakan, apa artinya hidup dengan tidak bercela? Ada 3 cara untuk kita hidup di hadapan Allah. Berjalan di depannya, berjalan di sampingnya, berjalan di belakangnya. Setiap cara punya keunikan tersendiri. Saya berjalan di depannya seperti seorang anak berjalan depan bapaknya. Saya percaya seorang bapak yang bijaksana tidak akan membiarkan anaknya berjalan di Benar. belakangnya supaya tidak ada yang menculiknya. Kalau mereka berjalan di belakangnya, si bapak yang bijaksana, Mengawasi cara? anak-anaknya berjalan depannya, si bapak memberikan keamanan. Saya berjalan bersama Allah seperti berjalan bersama teman. Berjalankah 2 orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Henokh berjalan bersama Allah. Nuh berjalan bersama Allah. Di kitab Kidung Agung, si mempelai pria berkata kepada mempelai wanita, "Turunlah kepadaku dari gunung Libanon, pengantinku." Jadi teman berjalan di samping temannya, pengantin wanita berjalan di samping pasangannya. Sebaliknya seorang hamba berjalan di belakang tuannya. Itulah sebabnya kita sebagai hamba berjalan di belakang Tuhan sebagai murid-muridnya, kita mengikuti jejaknya. Sangat menyenangkan mengetahui bahwa kita perlu berjalan di hadapan Tuhan di mana ada keamanan. Berjalan di samping Tuhan di mana ada persekutuan, berjalan di belakang Tuhan di mana kita menemukan pemuridan dan pembelajaran. Benar, Allah menawarkan Abraham untuk hidup di hadapannya dengan Tak bercela. tidak bercela. Ayat yang ketiga menyatakan, lalu sujudlah Abraham, kemudian Allah berfirman kepadanya, menjelaskan perjanjian Ya, dan syarat-syaratnya. Benar. Sebelum berbicara tentang tanda perjanjian itu, tolong jelaskan tentang perjanjian dan syaratnya. Secara sederhana sebenarnya ada 3 syarat utama, yaitu syarat pertama adalah Allah akan membuat keturunan Abraham sangat banyak. Kita tahu bahwa Allah telah menjanjikan hal yang sama pada pasal 15 bahwa dia akan memberikan Abraham keturunan. Tak terhitung banyaknya seperti bintang di langit. Allah berjanji, aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak, engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Syarat kedua adalah aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Dengan kata lain, Allah beritahu Abraham, aku mengenalmu, aku akan jadi Allahmu, Allah untuk keturunanmu, dan mereka akan memiliki hubungan denganku. Syarat ketiga, kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini. Ketiga syarat itu adalah keturunan yang tak terhitung banyaknya. Hubungan yang khusus antara Allah dan keturunan Abraham, Benar. dan Allah, Sang Pencipta akan memberikan negeri itu kepada keturunan Abraham. Ya, karena Abram akan mempunyai banyak keturunan, Allah mengubah namanya. Ya. Dari Abram menjadi Ya, Abraham. Tolong jelaskan kepada kami apa arti nama Abraham, dan beri kami gambaran tentang beberapa orang yang namanya diubah dalam Alkitab, dan apa arti dari perubahan nama tersebut. Perubahan nama menegaskan inspirasi harafiah yang kami sangat yakini. Kita lihat misalnya perbedaan antara Abram dan Abraham, hanyalah 1 huruf H. Tapi 1 huruf itu mengubah arti dari Bapa yang ditinggikan menjadi Bapa sejumlah besar bangsa. Artinya dengan mengubah nama, Allah punya tujuan tertentu, seolah-olah dia sedang memberitahu Abraham, engkau tidak hanya akan menjadi bapa ditinggikan, tapi engkau akan menjadi bapa bagi banyak bangsa. Kita tahu dalam perjanjian baru Abraham adalah bapa bagi kita semua. Artinya bagi semua orang percaya dia disebut bapa orang percaya. Ya, Mengenai orang lain yang namanya diubah Allah selain Abraham, kita bisa menyebut Yakub. Allah ubah nama Yakub dari penipu menjadi orang yang menang melawan Allah. Sebelum Yakub memiliki hubungan dengan Allah, Esau menyebut Yakub seorang penipu. Dan berkata, bukankah tepat namanya Yakub karena ia telah 2 kali menipu aku. Dan hak kesulunganku telah dirampasnya dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku. Beberapa orang juga dirubah namanya dalam perjanjian baru seperti Simon. Simon Petrus. Iya. Tuhan mengubah namanya dari Simon anak Yunus menjadi Petrus. Sungguh perbedaan yang luar biasa antara Simon yang lemah dan Petrus yang menjadi batu hidup untuk pembangunan rumah rohani yang dibangun Allah. Yohanes dan Yakobus, putra-putra Zebedeus, diubah namanya menjadi anak-anak guru. Seperti yang saya sebutkan, Allah tidak hanya mengubah nama, tetapi
juga kepribadian. Ya, Tuhan yang mengubah nama seseorang juga menyatakan otoritasnya pada orang itu. Benar, benar. Tuhan yang memiliki hak untuk mengubah nama Tepat. adalah pemilik kuasanya. Dialah pemilik Ya. semua kuasa. Ayat 9, Allah memberitahu Abraham hal-hal berikut ini. Berfirmanlah Allah kepada Abraham, dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku. Engkau dan keturunanmu turun-temurun. Inilah perjanjian yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu. Yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Allah mulai berbicara soal sunat. Ya. Semua rincian berikutnya adalah tentang sunat yang dilakukan pada hari ke-8 sebagai tanda perjanjian. Ya. Perihal sunat mungkin aneh buat beberapa orang yang tidak tahu bahwa akarnya berasal dari cerita perjanjian lama mengenai Abraham. Apa konsep sunat itu? Arti sunat secara jasmani sudah diketahui secara luas. Sayangnya arti rohaninya disalahartikan oleh anak-anak Israel serta beberapa agama. Mereka sangat mementingkan ritual lahiriah dan penampakan luar tanpa memperhatikan kondisi hati. Perhatikanlah apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam surat Roma pasal 2, sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi. Dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah. Iya. Yang orang Yahudi tahu adalah menjalankan ritual. Secara lahiriah. Menjalankan ritual secara lahiriah tanpa membawa makna Benar. rohaninya. Ayat 29, orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya. Dan sunat ialah sunat dalam hati secara rohani, bukan secara harafiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Dalam surat Filipi pasal yang ketiga, menyatakan tentang dua kelompok. Kelompok penyunat palsu melawan kelompok sunat rohani. Penyunat-penyunat palsu adalah kelompok yang menjalankan sunat sebagai tanda lahiriah pada tubuhnya. Paulus banyak membicarakan ini dalam surat Galatia. Ya. Tapi mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan diri agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah tanpa ada makna rohani atau makna di hati. Di Filipi 3, Paulus memperingatkan mereka yang berkhotbah tentang sunat lahiriah dan pengajaran mereka yang sia-sia. Di sisi lain dia berkata, karena kitalah orang-orang bersunat, yang beribadah oleh roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus. Paulus menambahkan kita tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Disinilah makna rohani dari sunat, yaitu kita tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Indah sekali perihal sunat dibahas pada kitab Kejadian pasal 17, tepat setelah Abraham menaruh percaya pada hal-hal lahiriah pada pasal yang sebelumnya. Seolah Allah berkata, aku tidak perlu bantuanmu Abraham. Jangan menaruh percaya pada hal-hal yang lahiriah karena aku dapat menjadikan tidak ada menjadi ada. Kalau kita baca Kolose pasal 2, kita akan dapat pengajaran rohani yang lebih dalam tentang sunat. Paulus berkata kepada jemaat Kolose, dalam dia kamu juga disunat. Bukan dengan sunat yang dilakukan oleh tangan manusia, tetapi dengan sunat yang dilakukan oleh Kristus, yaitu dengan memotong tubuh kedagingan yang berdosa. Ketika Kristus mati dan disalibkan, kita juga menanggalkan kedagingan kita dan tidak berurusan dengan hal itu lagi. Yang adalah manusia kita lama. menanggalkan manusia lama. Iya. Dan kita tidak lagi menaruh percaya pada hal-hal yang lahiriah. Sunat Kristus di Kolose 2, maksud Anda adalah kematian Kristus. Ya. Bukan sunat hari ke-8 saat masih bayi. Bukan Kita berbicara sunatnya tentang salib. Yesus. Ya. Tetapi sunat Kristus ada perbedaan besar. Ya, Sunat Yesus benar. terjadi pada hari ke-8 sudah kelahirannya di bumi di bawah hukum dunia. Tapi kita bicara sunat Kristus ketika dia mati di kayu salib. Kita berbicara kematian dan penyalipannya. Seperti yang dikatakan Daniel 9 akan disingkirkan seorang yang Tepat sekali, diurapi. benar. Ayat berikut membahas bagaimana dan kapan sunat dilakukan. Menentukan misalnya bahwa sunat dilakukan pada hari yang ke-8 untuk seisi rumah Abraham, baik yang lahir di rumahnya maupun yang dibeli dengan uang dari orang asing. Ya. Mengapa semua diharuskan untuk sunat tanpa terkecuali? Sunat adalah tanda lahiriah untuk sebuah perjanjian yang mengharuskan setiap orang yang ingin mengambil bagian dari berkatnya harus menerapkan tanda lahiriah ini. Sebagai tanda yang kelihatan dari luar. Kalau kita baca perayaan Paskah dalam kitab Keluaran 12, orang asing yang mau merayakan perayaan Paskah bagi Tuhan buat mereka wajiblah disunat. Benar. Kalau dia tidak disunat, dia tidak boleh ikut makan Paskah. Jadi jika Anda ingin menikmati berkat-berkat perjanjian, Anda harus menerapkan persyaratannya terlebih dahulu. Mengenai orang Kristen, kita tidak dapat menikmati kematian Kristus kecuali kita betul-betul menanggalkan rasa percaya kita pada manusia lama dan hal-hal yang lahiriah. Untuk meringkasnya, sunat adalah tanda lahiriah dari sebuah perjanjian yang dibuat Allah dengan Abraham dan keturunannya. Secara rohani, sunat berarti tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah atau manusia lama
yang sudah ditanggalkan semuanya bersama dengan kematian Kristus atau penyaliban Kristus di atas kayu salib. Tepat sekali. Kita akan segera kembali untuk menjawab pertanyaan dari para hadirin. Kita sudah mempelajari pentingnya perubahan nama Abram menjadi Abraham. Tapi kami juga ingin tahu pentingnya perubahan nama Sarai menjadi nama Sarah. Silakan Saudara Yosef. Sarai berarti ratu saya. Dia adalah ratu untuk Abraham. Sarah di sisi lain berarti ratu. Dengan kata lain, dia bukan hanya seorang ratu untuk Abraham suaminya, tapi menjadi ratu untuk semua keluarga Allah. Tapi menjadi ratu untuk semua keluarga Allah. Saya percaya inilah yang dimaksud Rasul Petrus dalam suratnya yang pertama pada pasal ketiga, yang ditujukan untuk para perempuan Kristen. Dan kamu adalah anak-anaknya jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Ketika Tuhan mengubah orang, dia selalu mengubah mereka untuk menjadi lebih baik. Sarai menjadi ratu bukan hanya bagi Abraham, melainkan bagi seluruh umat Allah supaya mereka menganggap dia sebagai contoh dan banyak belajar darinya. Benar. Saudara Yosef, sesudah Tuhan mengubah nama Sarai menjadi Sarah, Allah berkata di ayat 16, "Aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa." Kemudian dikatakan pada ayat 17, "Tertunduklah Abraham dan tertawa." Jenis apakah tawa Abraham itu? Apakah sebuah tawa percaya atau tidak percaya? Jenis sebuah keraguan atau keyakinan? Alkitab tidak menceritakan dengan rinci, tapi saya percaya seperti yang kita pahami dari surat Roma 4, Abraham mengambil sebuah pelajaran ketika Tuhan menampakkan diri kepadanya dan memberitakan Abraham untuk hidup di hadapan Tuhan dengan tidak bercela. Reaksi Abraham terlihat seperti seolah ia berkata, karena Tuhan sendiri yang berbicara pada saya akan mempercayainya. Dan tidak akan meragukannya walaupun saya sudah berumur 100 tahun dan Sarah berumur 90 tahun. Surat Roma 4 dengan jelas mengekspresikan sikap Abraham ini. Ayat 19, imannya tidak menjadi lemah. Walaupun dia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah sama sekali ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Beberapa terjemahan berganti kata-katanya, tapi artinya tetap sama. Misalnya satu terjemahan mengatakan tidak menjadi lemah dalam iman, meskipun ia tahu tubuhnya sendiri hampir mati. Dan rahim Sarah juga sudah mati, Ya, dia tidak dibimbangkan terhadap janji Allah oleh ketidakpercayaan. Sebaliknya imannya dikuatkan. Jelas Abraham tidak menutup mata. Dia Pasti paham tahu. di usia tuanya tidak bisa mendapat keturunan. Benar. Sarah pada usianya tidak bisa melahirkan anak. Dia percaya jika Allah berfirman, Allah akan melakukan. Hal yang paling indah adalah apabila Allah sudah berfirman. Tidak mungkin baginya untuk tidak melakukannya. Jika Allah telah berfirman, mustahil dia tidak memenuhinya. Ini adalah pelajaran yang kita ambil dari Abraham, bapa orang percaya. saya cukup terkejut karena dari ayat 18, sesudah Abraham Ya. menaruh percaya pada Allah, dia berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Apakah dia sedang memberikan sebuah alternatif? Apakah dia puas dengan Ismail dan berdoa untuk Ismail yang adalah anaknya? Atau dia masih menunggu anak laki-laki yang dijanjikan? Kita tidak bisa benar-benar tahu apa yang dia maksud, namun saya ingin memberikan pedoman umum. Adalah baik jika orang tua mendoakan anak-anaknya, khususnya untuk kesehatan rohani mereka dan hubungan mereka dengan Allah. Abraham berdoa meminta supaya Ismail hidup, itu baik. Tapi jauh lebih baik jika dia berkata hidup di hadapan Allah. Ya, Itu akan menjadi pelajaran indah dari Abraham, bapa orang percaya yang bisa diteladani oleh semua orang tua, yaitu untuk mengajar anak-anak mereka takut akan Allah dan juga berdoa bagi mereka. benar. Allah menjawab, istrimu Sarah lah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu dan engkau akan menamai dia Ishak. Allah memanggil namanya Ishak, Allah menyebutnya. Apa pentingnya menyebutkan namanya? Saya melihat apa yang tertulis dalam Roma 4 ayat 17 yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada
menjadi ada. Tentang Ismail, Allah mendengar doa Abraham dan menamai dia sebelum lahir. Tentang Ishak, Allah juga menamai dia sebelum dia lahir. Tapi nama Ishak memiliki arti khusus, yaitu tawa dan sukacita. Ishak adalah sukacita bagi Sarah dan Abraham. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa. Bahkan ketika anak Abraham yang sejati lahir, yaitu Tuhan Yesus Kristus, surga menyatakan kedatangannya. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Akhir pasal ini bercerita tentang berkat untuk Ismail dan juga keturunannya. Ismail termasuk juga yang disunat. Ya. Apa komentar Anda? Kita memperhatikan bahwa ketika Abraham selesai berbicara dengan Allah, dia segera menjalankan perintah dari Allah. Abraham identik dengan mentaati tanpa menunda. Dia melakukan sunat. Ya, dilakukan sunat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya dengan semua orang yang lahir di rumahnya maupun orang yang dibeli dengan uang dari orang asing tapi tidak termasuk keturunannya. Dengan kata lain, dia menyunat setiap laki-laki yang ada di dalam rumahnya. Ini adalah karakter dari Abraham. Dia segera melakukan apa yang Allah perintahkan kepadanya. Baik, terima kasih Saudara Yosef. Kita akan dengarkan komentar dari para hadirin di studio. Apa yang Anda pelajari di episode ini? Indah sekali Allah mengubah nama dan karakter. Tapi lebih luar biasa lagi, Allah selalu mengubah kondisinya untuk menjadi lebih baik. Berjalan bersama Allah seperti anak yang berjalan di depan bapaknya yang mengawasi jalan-jalan mereka. Berjalan di samping Allah seperti seorang teman seperti Henokh dan Allah. Dan di belakang Allah seperti seorang murid yang mengikuti jejaknya. Kita tidak lagi perlu percaya pada hal-hal lahiriah. Karena manusia lama kita sudah disalibkan bersama dengan Kristus. Ketika dia mati di atas kayu salib. Terima kasih, Tuhan memberkati. Tuhan Terima kasih memberkati. Saudara Yosef. Pemirsa yang kami kasihi, saya ingin menguatkan Anda dengan frasa-frasa pertama dalam ayat ini. Walaupun Abraham sudah berusia 99 tahun, walaupun dia sudah memakai seluruh kekuatannya untuk mendapatkan anak laki-laki keturunannya, tapi Allah berkata, "Akulah yang maha kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela." Pemirsa terkasih, mungkin Anda sudah mendengar bahwa semua solusi tidak berguna, situasi kondisi menjadi rumit, kondisi kesehatan memburuk, dan menemui jalan buntu. Tidak ada lagi harapan menyelesaikan masalah. Tidak ada lagi harapan untuk memiliki anak. Jika Anda kehilangan harapan, saya mau mengingatkan, Allah memegang kendali. Tuhan berkata, "Akulah yang maha kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela." Dia menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada. Percayalah kepada Allah. Jangan buang kepercayaan Anda karena upah besar menanti. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Tuhan menyertai. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Perdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung. Ubah dan bebaskan aku.